Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, Torik Al-Haya akan menguraikan kisah tentang nabi yang memiliki banyak gelar atau julukan. Ya, beliau adalah Nabi Ibrahim. Salah satu julukan yang dimiliki Nabi Ibrahim ialah Khalilullah atau kesayangan Allah. Nabi Ibrahim juga merupakan nabi yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran, yakni 64 kali. Dari Nabi Ibrahim kemudian lahir para nabi secara berturut-turut. Semua nabi dari Bani Israel merupakan keturunannya karena mereka merupakan anak-anak dari Yakub bin Ishak. Ishak sendiri adalah putra dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim kemudian bercabang keturunan kenabian hingga Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para rasul. Lantaran beliau merupakan keturunan Nabi Ismail. Rasulullah SAW merupakan perwujudan dari jawaban Allah terhadap doa Nabi Ibrahim agar mengutus bangsa Arab seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Sehingga dapat dikatakan, Nabi Ibrahim juga merupakan leluhur umat muslim. Lalu bagaimana kisah Nabi Ibrahim sejak kelahiran hingga beliau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak video ini hingga selesai. Nabi Ibrahim merupakan Rasul Ulul Azmi yang semasa hidupnya menghadapi perlawanan, siksaan, dan penolakan dari kaumnya. Namun beliau memiliki kadar keimanan yang sangat kuat luar biasa. Berbagai cobaan telah ia lalui bahkan sejak bayi. Pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Nabi Ibrahim lahir di Babilonia di kota Ur-Kasdim sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Kini kota tersebut dikenal dengan Tel El-Muqayyar, Irak. Sejak bayi, Nabi Ibrahim hidup sendirian di dalam hutan. Semua itu merupakan dampak dari kekuasaan Raja Namrud yang zalim dan kejam. Wilayah kekuasaan Namrud membentang dari barat ke timur. Ia memiliki pasukan militer hebat serta kekayaan berlimpah. Bahkan Allah menganugerahi kecerdasan dan fisik yang prima. Konon, Namrud tidak pernah menderita sakit selama 400 tahun. Namun kelebihan-kelebihan yang dimilikinya tersebut menjadikannya raja yang sombong. Sampai-sampai Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan. Alhasil, ia berlaku zalim terhadap rakyatnya. Ia tidak segan membunuh rakyat yang tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Namun ia bermurah hati kepada orang-orang yang menyembahnya. Karena keuntungan yang diberikan oleh Namrud, masyarakatnya akhirnya mengakui Namrud sebagai Tuhan. Salah satu penasihat terdekatnya bernama Azar, yang tak lain ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar sangat mahir membuat patung-patung berhala. Ketika Namrud mengaku sebagai Tuhan, ia memerintahkan Azar untuk membuat patung-patung dirinya, serta patung-patung lain yang diinginkannya, seperti patung cahaya harimau dan berbagai patung lainnya. Patung-patung tersebut kemudian disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaannya sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Babilonia. Cukup menyembah patung-patung yang dikirimkan ke tempat mereka. Atas kemungkaran Namrud, Allah memberikan peringatan kepadanya melalui mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat kerajaannya hancur dan terbakar. Karena mimpi itulah ia terbangun di tengah malam. Namrud merasa terkejut dan memanggil seluruh penasihatnya. Mimpi buruk di malam itu membuat Namrud merasa cemas. Ia meminta penasihat-penasihatnya untuk menafsirkan mimpinya. Namun, mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Hingga akhirnya salah satu penasihat mengatakan bahwa mungkin saja di malam itu telah lahir seorang bayi laki-laki di Babilonia yang kelak akan menghancurkan kerajaan Namrud. Mendengar hal tersebut, Namrud merasa terancam. Ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia pada malam itu. Sebelum matahari terbit, pasukannya segera bergerak untuk melaksanakan perintah tersebut. Ternyata malam itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim, yakni Azar, yang mengetahui hal tersebut karena merupakan salah satu penasihat Namrud,
langsung memerintahkan keluarganya untuk membawa anaknya yang baru lahir, yakni Nabi Ibrahim, ke hutan agar terhindar dari pembantaian para bayi yang akan dilakukan Namrud. Di hutan, Nabi Ibrahim dibesarkan dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril datang kepadanya, kemudian mengangkat tangan Nabi Ibrahim bayi. Dan ketika Nabi Ibrahim bayi mengisap jarinya sendiri, Allah menghendaki madu dan susu keluar silih berganti dari jari-jari tersebut agar Nabi Ibrahim tidak kelaparan. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim mencapai umur cukup dewasa, beliau telah dapat membedakan yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Nabi Ibrahim pemikiran yang cerdas dan kritis. Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya tentang Tuhan. Beliau meyakini bahwa dirinya dan semua makhluk yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Oleh sebabnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mencari di mana dan siapa Tuhan itu sebenarnya. Tuhan yang menciptakan dirinya dan seluruh makhluk di dunia ini. Perjalanannya mencari Tuhan bermula saat Ibrahim alaihissalam melihat bintang yang bercahaya dan menyangka bahwa itulah adalah Tuhan. Namun saat bintang itu menghilang di langit dari pandangan mata, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak percaya bahwa bintang adalah Tuhan sesungguhnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan dan berpikir juga bahwa itu adalah Tuhan. Namun lagi-lagi, ketika bulan menghilang pada pagi hari, beliau menyadari bahwa bulan bukanlah Tuhan. Saat pagi hari tiba, beliau kembali melihat matahari. Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir pula bahwa matahari adalah Tuhan karena lebih besar dari bintang dan bulan. Tapi ketika matahari terbenam dan waktu malam tiba, beliau tersadar bahwa matahari juga bukanlah Tuhan. Hingga Nabi Ibrahim pun tahu dan menyimpulkan bahwa sesuatu yang tampak mata bukanlah Tuhan. Karena baginya, Tuhan tidak akan pernah hilang. Demikianlah beliau menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta dari semua makhluk. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut diabadikan dalam surat Al-An'am ayat 76 hingga 78. Setelah memperoleh hidayah, Nabi Ibrahim pun menemukan Tuhan yang selama ini beliau cari. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk termasuk bintang, bulan, matahari, maupun dirinya sendiri. Saat kembali ke kota, Nabi Ibrahim bingung karena banyak yang menyembah patung berhala, termasuk ayahnya sendiri. Bahkan ayahnya, Azar, merupakan pembuat patung berhala yang terkenal. Nabi Ibrahim alaihissalam sadar bahwa berhala yang disembah ayah maupun masyarakat Babilonia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mana mungkin mereka adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memerangi syirik dan penyembahan berhala yang dilakukan ayah maupun masyarakat Babilonia. Namun sebelumnya, ia ingin mempertebal iman dan keyakinannya terlebih dahulu supaya hatinya tentram dan semakin yakin. Beliau melakukannya untuk membersihkan keraguan yang kemungkinan sesekali mengganggu pikirannya. Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Lalu berserulah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Betul, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketenteraman dan ketenangan, sehingga keyakinan di hatiku makin menjadi tebal dan kukuh kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkap 4 ekor burung dan memperhatikan serta meneliti bagian tubuh-tubuh burung itu, lalu memotongnya menjadi kepingan-kepingan. Tubuh burung yang sudah hancur itu kemudian diletakkan di atas puncak dari 4 bukit yang letaknya berjauhan. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan kembali untuk memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak bagian tubuhnya itu.
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, keempat ekor burung itu datang berterbangan dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala setelah mendengar panggilan Nabi Ibrahim, lalu hinggap dengan wujud hidup di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melihat itu dengan mata kepalanya sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan, di mana kuasa menghidupkan kembali makhluk-makhluknya. Demikian permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam terkabul. Hatinya menjadi tentram dan keraguannya menghilang. Keimanan serta keyakinannya pun semakin tebal dan dalam. Riwayat ini diabadikan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 260. Dakwah pertama kali yang dilaksanakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepada ayah kandungnya, yang mana ayahnya adalah seorang pembuat sekaligus penyembah berhala. Namun upaya Nabi Ibrahim mendapatkan penolakan keras dari ayahnya. Bahkan beliau pun diusir. Insya Allah Tariq Al-Haya akan melanjutkan kisahnya di video berikutnya hingga Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud yang mengaku Tuhan. Silakan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.